menjadi ciri khas perempuan? Ya, betul. Setiap perempuan umumnya sangat menyukai rutinitas belanja. Kesenangan dalam belanja seperti mengalir dengan alami di dalam diri perempuan. Bahkan dari beberapa perempuan, umumnya mereka merasakan bahwa kegiatan belanja merupakan rutinitas pokok dan harus dilakukan. Namun, bagaimana jadinya jika seorang perempuan tidak mampu mengontrol dirinya untuk belanja? Semacam ini dapat kita kategorikan sebagai salah satu bentuk gangguan psikologi, yaitu gangguan kontrol impuls. Orang sering mengenal gangguan ini sebagai buying compulsive disorder atau gangguan belanja kompulsif, di mana orang dengan perilaku semacam ini tidak mampu mengontrol dirinya untuk belanja. Beberapa hari yang lalu saya telah melakukan wawancara psikologis terhadap seorang ibu yang diduga memiliki gejala perilaku pembelian kompulsif. Untuk lebih lanjut, tetap di wawancara psikologi. Kalau ibu tuh apa ya? Kalau butuh sesuatu atau pengen beli barang tuh kayaknya menggebu-gebu gitu, mbak. Harus beli, harus keturutan. Pokoknya kalau nggak beli itu kayak kalau nggak segera terpenuhi, kepikiran terus. Kalau belum punya uang, gimana caranya harus membeli gitu. Pokoknya ada dorongan. Kadang saya sedihnya di situ. Kalau belum terpenuhi itu rasanya itu pusing banget gitu. Gimana caranya supaya terpenuhi gitu. Padahal saya tahu belum tentu barang itu nanti kepake terus, itu belum tentu. Tapi kayaknya kalau sudah pingin harus beli. Aduh, saya kadang sendiri juga pusing, mbak. Ya itu tadi, karena saya pingin gitu, kadang saya nggak berpikir lagi, mbak. Saya punya duit atau enggak, gimana caranya saya harus beli gitu. Ya kadang ya namanya usaha gitu, mbak ya. Kadang ya kita harus mempersiapkan biaya produksi, biaya operasional, dan itu karena kita sudah rutinitas jadi tahu ya berapa biaya produksi, berapa penghasilan, kira-kira estimasi tahu. Ya yang penting kadang begini, yang penting sudah untuk terpenuhi biaya produksi, biaya karyawan sudah ada, ya sudah, berarti estimasi laba kan sudah bisa dibaca. Nah kadang itu loss control untuk memenuhi kebutuhan gitu, mungkin sebagai penghargaan atas diri gitu. Jadi dulu ibaratnya kan kalau pengen sesuatu kan susah, nah setelah punya duit jadi pengen sesuatu harus beli, begitu saja. Lebih kepada menghargai diri sendiri gitu. Jadi hasrat untuk membeli itu sekarang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Mungkin kalau dibilang orang boros sih, saya kurang terlalu bisa memanage. Jujur, aku itu sangat boros. Kadang antara yang dibeli untuk kepentingan yang sifatnya aset dibandingkan beban, malah kebanyakan beban gitu. Jadi kalau dibilang seberapa boros, kalau menurut saya mah yang penting saya senang, saya puas, ya udah. Gimana caranya saya bisa memenuhi. Tapi kalau orang bilang saya boros, yaitu pendapat mereka. Yang penting saya bisa happy gitu. Toh saya duit nyari sendiri. Itu tadi, mbak, keinginan. Jadi ibu tuh kalau ada tren baru, ada sesuatu yang baru dan ibu suka, pokoknya harus beli. Nah saya nggak tahu kenapa bisa begitu gitu. Pokoknya kayak kemarin tuh ada aglonema mahal berapa juta, ibu tuh pengen beli gitu loh. Padahal nanti setelah itu nanti merebak seperti yang sebelumnya, beli bunga, beli sesuatu
Apa pernah dulu ibu beli cincin ya mahal-mahal seperti begini tuh dulu mbak, mahal-mahal tuh cincin itu beli itu ya. Nah seperti ini ya, sekarang mah harganya sudah nggak bernilai. Dulu mau beli mahal 800 900 gitu ya. Bisa juga punya banyak tuh koleksi cincin tuh di sini tuh mbak, lihat nih. Nih buat nyenengin suami saya aja, tapi jarak jadul suami saya juga jarang make. Itu dulu mahal harganya nih. Tapi sekarang mah sudah nggak musim, nggak tren, ya udah biasa lagi. Nah ya kadang begitu aja, kalau sudah pingin ya kebeli aja, walaupun jarang dipakai, kadang setelah beli nggak dipakai. Yang penting kalau sudah ingin terpenuhi, puas, ya sudah itu saja. Walaupun kadang saya juga mikir mbak, terus setelah kebeli buat apa, sayang sekali gitu duitnya. Tapi ya kalau nanti pengen lagi ya sudah, lupa beli lagi. Ya awalnya mungkin ibu lebih pengen membahagiakan diri gitu ya. Dulu ketika usaha masih sedikit-sedikit, mungkin susah pengen sesuatu, terus atau mungkin dianggap orang nggak bisa beli sesuatu gitu. Nah sekarang ketika sudah punya duit, jadi kayak seperti ada pemicu gitu mbak. Jadi kalau pengen sesuatu ya beli, buat apa? Kalau toh aku mati juga duit sudah nggak bisa menikmati. Jadi begitu saja. Walaupun kadang sempat nyesel juga sih. Pernah dulu beli makanan gitu, sekali makan 3 juta 2 juta habis gitu. Habis itu tidak dimakan gitu ya, hanya puas saja. Makanan itu kok mahal, kayak apa sih rasanya. Nah setelah dicoba nggak suka, udah gitu saja. Tapi ketika sudah bisa beli, puas. Saya pernah nyoba beli kopi luwak yang asli tuh mbak, yang 2 juta 100 ya, satu cangkir tuh. Waktu itu rasanya puas banget. Tapi setelah beli, boro-boro menikmati, nggak suka, udah ya gitu. Cuma saya puas aja ketika pengen, kok itu mahal, kok kayaknya prestis gitu ya, coba beli walaupun tidak diminum begitu. Karena minuman yang saya beli itu mbak, saffron. Minuman saffron itu luar biasa harganya tuh, 4 juta mbak, satu minum tuh 4 juta. Saya penasaran tuh saffron kenapa mahal tuh, sampai saya lelang cincin saya tuh gara-gara beli saffron satu gelas itu. Saya rela lelang cincin saya, kesayangan saya, karena saya penasaran gimana sih rasanya minuman saffron itu. Ternyata begitu saja. Tapi ya udah, yang penting saya udah puas, sudah tahu oh pengen saffron kayak begitu, udah begitu aja mbak. Kalau begitu tuh nggak tahu tuh dorongan kenapa saya bisa begitu. Kadang saya juga bingung, saya pengen mengendalikan tapi kenapa kayak begitu ya. Kadang memang gitu sayang gitu sama duit, tapi kalau sudah kepingin tiba-tiba pengen beli lagi kayak gitu mbak. Betul. Jadi ibu kalau nggak ada duit stres berat mbak. Jadi kalau nggak ada duit, pernah tuh waktu jamur anjlok itu, penjualan tidak ini, ibu sampai ngedrop luar biasa sakit. Ya untung dapat semangat dari teman-teman. Jadi kalau ibu nggak ada duit ini langsung drop sakit. Jadi ibu tuh harus pegang uang supaya bisa merasa ketika aku pengen beli ada gitu. Kalau nggak ada memang mungkin semua orang juga begitu mbak. Kalau ada uang, kalau nggak ada uang juga pusing ya kan, bukan ibu saja. Tapi mungkin ibu lebih parno kali ya. Ibu lebih parno karena ibu harus, kalau ada sesuatu tuh ada dorongan beli, ibu pengen beli. Nah itu bingung ibu mengendalikannya. Keinginan aja, keinginan sendiri. Jadi kadang ada rasa penasaran gitu, terutama hal-hal baru, tren-tren baru itu. Kalau sudah pingin harus beli,
kalau nggak beli kayaknya tertekan gitu. Kalau belum terpenuhi itu bawaannya kayak uring-uringan aja gitu. Nggak tahu mbak kenapa seperti itu. Ya nggak mesti sih, tapi memang selalu ada safety gitu ya. Ya karena memang untuk membelanjakan tuh memang hasil dari saya, kebetulan suami kan juga kerja ya. Jadi kalau untuk kehidupan hari-hari ini dari suami gitu. Tapi kalau simpanan yang saya peroleh itu ya memang pure untuk kebutuhan saya, keinginan saya. Saya pengen apa, kalau saat itu pengen banget ya sudah, tidak berpikir panjang. Ini nanti buat lain-lain, udah pokoknya hanya memenuhi keinginan aja, mengalir begitu saja mbak. Nggak tahu, dia dorongan keinginan sendiri, bukan lain-lain. Ya bisa sampai, kadang kalau online tuh mbak bisa sampai 6 kali 7 kali, walaupun hanya beli remeh-temeh gitu, 6 kali 7 kali, bahkan pernah sampai 10 kali, sampai petugas apa kurir itu bolak-balik begitu ya, sampai bahkan yang ngirim. Jadi sudah hafal gitu ya, hal-hal kecil, hal-hal baru yang kepengen lihat, apa kepengen ya udah beli aja. Kebetulan kalau pas ada duit gitu ya, kalau nggak ada duit ya kepikiran gimana caranya membeli begitu. Dorongannya harus kuat, kalau sudah terpenuhi puas, seneng, itu saja. Selain kopi, ibu pernah tuh makan di Pizza Hut. Tuh jadi semua menu ibu coba ya, semua menu ibu coba, 3 juta itu ya, ternyata hanya mencicipi sedikit-sedikit karena pusing mual, makanya udah nggak suka. Ya ketika saat itu membeli terpenuhi, seketika itu puas, puas mbak, terpenuhi keinginan, terpenuhi, puas, seneng, happy gitu ya, dari apa yang kerja punya keinginan terpenuhi gitu, happy dong, seneng dong. Tapi sesaat kemudian setelah tahu, oh iya saya kerja capek, sayang buat beli begitu, apalagi nggak dimakan, nggak dimanfaatkan. Atau beli beli pernah saya beli bros itu mbak, bros harga 2 juta tuh dari emas gitu ya, itu ya kepengen banget gitu, kepengen banget tuh. Walaupun akhirnya nggak dipakai juga, jarang dipakai gitu ya, tapi suka. Ya udah buat ini aja, kalau sudah terpenuhi puas gitu aja, untuk memenuhi kepuasan aja. Walaupun kadang juga suka menyesal sih kalau nggak kepake, kan eman ya. Saat ya, itu bahagia. Ya cara menikmatinya ya ya biasa seperti kayak orang-orang beli. Ya ibu misalkan barang tersebut di mana ya ibu kejar. Pernah ibu pengen tuh ya, ya karena ibu besar ya badannya, nyari baju yang ukuran big size kadang susah sih, diputit-putit itu susah. Nah pernah suatu ketika teman ibu dari mana jalan-jalan dari Thailand ngasih tahu, nih ada baju bagus nih, gimana. Udah ibu kepengen ya udah beli, iya dah pesen beli gitu. Walaupun sebenarnya saat itu nggak pegang duit pak, tapi karena pengen, ya karena tawaran temen tadi juga, jadi kayaknya ah mumpung nih, daripada saya harus ke Thailand sendiri mahal, ya udah apa yang bisa dilelang dulu lah untuk beli itu, udah.
rasakan? Stres, nak. Sedih, sedih berat, stres, uring-uringan bawaannya. Barang tersebut. Yang pertama, kalau ada safety, ada simpanan, berarti pakai simpanan. Kalau ibu nggak punya, ya pakai itu. Kalau ibu nggak punya, ya menjual aset yang ada, seperti kayak cincin. Ibu kan punya cincin, punya perhiasan-perhiasan gitu ya. Tapi kebetulan ibu tidak suka perhiasan, jadi ibu lebih suka kepada kuliner. Jadi ya ke kuliner atau kepada bros-bros, jadi ibu koleksi-koleksi gitu saja. Nah, nanti kalau ibu sudah suka sesuatu makanan yang sifatnya baru, menu baru, dan ibu belum pernah nyoba, itu seperti hukumnya wajib. Jadi keinginan itu ayo coba, kayak di dalam hati itu coba gitu. Walaupun akhirnya setelah dibeli nggak diminum, nggak dimakan. Ya sama kayak kopi luwak dari tadi, minum saffron tuh yang pernah saya beli mahal tuh 4 juta. Ya saya pikir itu seperti apa sih gitu kan. Setelah diminum udah nggak dinikmati, nggak apa, udah yang penting sudah terpenuhi, udah. Habis itu juga nyesel, ya Allah aku kok beli semahal itu tapi nggak aku minum, nggak bermanfaat. Padahal seandainya buat beli perhiasan berapa kayak gitu. Tapi saat beli memang terasa puas, nggak seneng, merasa senang gitu ya. Diinginkan? Ya, iya pasti. Efek positifnya itu kalau sudah terpenuhi itu happy, mbak. Kalau sudah happy kan otomatis semangat tuh. Jadi kayak ntar bekerja lagi tuh kayak ada seperti apa ya, kayak dicas, seperti kayak baterai itu punya energi lagi gitu. Jadi lebih power. Tapi sesaat kemudian saya juga nyesel, ya Allah aku bekerjanya begitu berat, capek gitu ya, tadi tiba-tiba aku buang begitu saja. Tapi ya udah, nanti kalau ada keinginan lagi beli lagi, kumat lagi. Nah, kalau saya itu paling suka itu tadi, mbak. Eh, Sukanya itu pada cincin yang dari aki tuh, dari batu tuh. Saya punya banyak koleksi ya, punya banyak koleksi. Tapi tidak jarang dipakai, cuma hanya beli saja. Terus tapi ketika sudah terpenuhi saat itu, misalkan dilelang gitu ya, pilihannya tuh seneng banget, terpenuhi bisa beli, senang. Terus nah yang paling ibu sering melakukan kayak gila banget itu adalah kuliner. Jadi ibu tuh kalau ada menu baru tidak mesti makan, tapi pingin nyoba seperti apa rasanya. Jadi kalau di setiap perjalanan ibu tuh selalu mencoba hal-hal baru begitu, tidak peduli seberapa mahal harganya. Ya bisa dibilang penting atau tidak sih, cuma ya intinya puas aja. Ya, salah satunya. Jadi kalau ada promo wajar lah, hampir semua wanita mungkin ya, gila diskon, gila promo. Kalau ada hal-hal baru unik pasti ada dorongan ke sana. Saya tidak peduli, saya tidak peduli. Kadang nyesel juga sih, mbak. Tadi setelah saya sampaikan, kadang sesaat saya nyesel. Tapi kalau sudah ada keinginan lagi ya lupa lagi penyesalannya, beli lagi gitu. Tapi kalau nanti sadar ya nyesel, ya kayak gitu aja berulang. Jadi kayak spontanitas.
tadi setelah saat berbelanja saya puas, tapi beberapa saat kemudian saya nyesel gitu. Kan nyari duit apalagi di masa pandemi ya Mbak ya, nggak mudah gitu ya. Sekarang penjualan juga mulai menurun gitu, kadang saya nyesel sekali gitu. Tapi kalau nanti ada promo atau sesuatu diskon baru lagi ya saya kepancing lagi, terdorong lagi untuk beli. Nah itu kadang saya juga aduh gimana untuk ngerem mengendalikannya nih, saya susah gitu. Kalau ada terapi, mungkin saya butuh terapi untuk supaya bisa mengontrol diri gitu. Ya sedih kalau pas saat menyesal saya sedih, ngerasa nyari duit itu susah tapi manfaatkan orang lain ya tidak terlalu sedih gitu ya, karena barang tersebut nggak bermanfaat. Berkurang stres. Diri iya, tapi kadang saya susah mengendalikan Mbak. Mungkin butuh terapi kali ya, supaya bisa lebih mengontrol diri gitu. Uang pernah bahkan yang gila itu pernah saya melakukan, hanya kuliner itu satu minggu itu habis 25 juta saya tuh hanya untuk kuliner saja. Jadi waktu pas saya itu di luar kota selama perjalanan seminggu, itu untuk biaya kuliner itu tidak full makan, itu hanya beberapa menu yang ini hampir 25 juta habis. Nah itu kadang saya habis itu terus kok bisa sampai gitu ya. Tapi ya gimana lagi, udah terjadi. Tapi kalau pengen lagi ya begitu lagi, paling kalau nanti sudah saldo habis paling jual simpanan aset ya, perhiasan gitu, itu aja. Jadi kalau sekiranya ada terapi yang bisa membantu saya, jujur saya butuh di terapi ya, biar bisa lebih bisa mengontrol diri gitu ya. Ya Bu. Ya, demikianlah gangguan kontrol impulsif tipe pembelian kompulsif. Gangguan kontrol impulsif ditandai dengan ketidakmampuan seseorang untuk mengontrol dirinya, lalu keinginan kuat dari seseorang untuk melakukan sesuatu. Ia akan menyesal ketika telah melakukannya, kemudian penyesalan tersebut tidak akan membuatnya berhenti, malah mengulangi perilaku tersebut lagi. Saya Silma Aulia Safira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.